Jamaah sholat subuh sitaku berita yang dirahmati Allah. Acara selanjutnya adalah sambutan pemerintah Kota Samarinda yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Dr. Oma. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Masjid Agung Blitar yang akan menyampaikan laporan kegiatan selama Ramadan dan kegiatan-kegiatan Masjid Agung Blitar. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Sapudin AMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Rusmadi Kurso, yang beliau juga adalah salah satu dewan penasihat pengurus
hormati Bapak Dijami, Bapak Pusat dan Samarinda, Ustaz Rombongan. Yang saya hormati Alul Kalam Bapak Ustaz Haji Ahmad Intan Sukami SI selaku penceramah pada kesempatan ini. Ibu Camat yang mungkin diwakili oleh Sekda, Bapak Lurah sebagai di dalam, Bapak Ibu, para pengurus kita yang dimuliakan dan Allah Taala, serta para jemaah hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama dan pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat yang umur, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga bersama-sama menunaikan sholat subuh secara berjamaah yang kemudian dirangkai dengan kegiatan halal bihalal. Tak lupa pula sampaikan salam dan salam kepada baginda Rasulullah yang besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Bapak wali kota yang kami hormati, Bapak wali kota yang saya hormati, alhamdulillah Bapak bisa hadir di tengah-tengah jamaah kita subuh hari ini, karena dimaklumi kesibukan beliau selama menjadi ibu kota belum sempat hadir di tengah kita. Alhamdulillah subuh ini beliau bisa hadir. Oleh karena itu kami langsung pengurus kita dan jamaah menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak pada subuh hari ini. Untuk dimulai Bapak Ibu sekalian, bahwa tema halal pada subuh hari ini seperti disampaikan oleh Bapak MC tadi, Pak Hadi Hartono, bahwa adalah kembali ke fitrah, mempererat silaturahmi, meningkatkan ilmu, menuju insan yang madani. Awali bahwa memang kita ini bahwa setiap pada subuh dari Ahad sampai Senin berikutnya kita selalu menimba ilmu dengan mendengarkan tausiah dari bapak-bapak ustaz setelah pada subuh sampai pada saatnya sholat isya. Alhamdulillah kami berterima kasih kepada jemaah yang tetap konsisten dengan merasakan protokol kesehatan. Karena dimaklumi Bapak Ibu sekalian, kami di Masjid ini sejak awal tetap menerapkan protokol kesehatan untuk saling menjaga antar kita. Oleh karena itu saya terima kasih kepada semua hadirin yang sudah merasakan protokol kesehatan tersebut. Untuk dimaklumi Bapak Ibu sekalian, Pak Wali, subuh ini saya akan melaporkan mengenai kegiatan unit pelaksana zakat infak musdaqah yang telah dilaksanakan pada tahun ini. Memang untuk dimaklumi Bapak Ibu sekalian bahwa penerimaan zakat fitrah tahun ini menurun dari tahun 2020. Kita maklumi walaupun perekonomian di Kota Samarinda cukup meningkat saat ini, tapi mungkin bisa sudah ke tempat-tempat atau tempat lain untuk memberikan zakat fitrah ini. Untuk dimaklumi bahwa secara keseluruhan zakat yang diterima pada tahun ini berjumlah 194.242.000 rupiah, dengan rincian zakat fitrah 140.200.000 rupiah, zakat mal 16.750.000 rupiah, fidyah 9.850.000 rupiah,
2.621,2 kilogram. Ini cukup banyak Bapak sekalian untuk kelas ini, dan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya. Total mujakinya adalah sebesar sebanyak 1.188 orang yang mengerjakan, sedangkan jumlah mustahik sebanyak 750 orang, di mana kalau mustahik itu kami sebarkan ke seluruh 3 RT di lingkungan desa kita, termasuk 10 pondok pesantren. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini sebenarnya kami ingin melaksanakan kegiatan secara lebih halal biasa setiap tahun, tapi sejak ada COVID ini kami tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan kegiatan massal. Sampai tahun 2019 kita telah menghitung sebanyak sekitar 400 orang atau mampu sampai 3 tahun terakhir, di mana kita memberikan gratis kepada anak-anak yang kurang mampu. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu sekalian kondisi sudah pulih kembali, kegiatan ini insya Allah akan melaksanakan lagi pada tahun-tahun mendatang. Dan bersama pada suatu hari juga saya sangat pribadi dan seluruh kita dan ikatan temannya masjid kita dan Irma tahun 90-an mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf dan batin. Semoga kita diberikan kekuatan sehingga tahun depan kembali hadir dan ikut melaksanakan kegiatan Ramadan tahun 1400. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekarang saya akan sedikit pantun buat adinda saya Pak Wali. Untuk dimaklumi Bapak Ibu sekalian, beliau ini mertua beliau bermisi di kota kita ini, di kota kita 3, dan beliau ini sudah enggak apa namanya sekali dengan kita ini, karena sejak dia masih berjalan sampai dia berkeluarga, pasti kalau dari waktu kita akan seperti ini. Alim bangsa dalam pendidik, airnya aman cukup papan. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan dan rezeki tahun depan. Jika di mari kita sempat berjabat, jika ada kata menusuk hati, semoga pintu maaf masih terbuka. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mati lampu saat ikan, karena tergelap terpaksa pakai diri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kota kalian katanya bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Masjid Agung Pelita yang telah menyampaikan sambutan. Acara selanjutnya adalah sambutan pemerintah Kota Samarinda yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Dr. Haji Rusmadi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ustadz Haji Ahmad Endang Sukandi SQ, yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Kanda Haji
Syamsuddin Aha yang sekaligus sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Samarinda, Asisten 1 Bapak Tejo Sutarmoto, Kabak Kesra yang insya Allah selalu menemani Bapak Haji Abdul Jamil, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh ini, di pagi hari yang cerah ini, kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan silaturahmi halal bihalal, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua kembali kepada fitrah dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dalam hidup kita selalu dalam suasana fitri, dalam suasana fitrah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu dalam kesempatan pertama salam hormat dari Wali Kota Samarinda Bapak Dr. Haji Andi Harun, kami berdua dan seluruh pemerintah kota, jajaran pemerintah kota Samarinda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, khususnya ulun warga di sini, minta maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam selama perjalanan dalam kita hidup bermasyarakat ini ada salah dan hilaf. Ulun minta maaf dulu. Kami secara pribadi dan atas nama pemerintah kota mengucapkan penghargaan yang tinggi-tingginya, apresiasi pada pengurus Masjid Agung Pelita ini, karena masjid ini insya Allah merupakan masjid yang makmur, amin. Dan kegiatannya bukan saja kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan, tetapi seperti ketahui masjid ini ada operasi, ada kegiatan klinik kesehatan, dan tentu ini bukan mengunjungi bahasa Inggrisnya, tetapi insya Allah masjid ini adalah masjid yang bisa menjadi rujukan, bisa menjadi teladan bagi masjid-masjid yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu dalam kesempatan ini Bapak Dr. Haji Andi Harun, Wali Kota Samarinda, dan saya yang mendampingi beliau sebagai Wakil Wali Kota, hari ini adalah hari ke-86 kami melaksanakan tugas sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tentu kami harus menyampaikan bahwa kami berdua dan seluruh jajaran pemerintah kota ingin bersungguh-sungguh berniat ikhlas dalam rangka bersama-sama rakyat, tentu bersama-sama warga, untuk memajukan Samarinda, kota yang luar biasa ini, sebuah kota yang tidak dimiliki tentu oleh kota-kota yang lain, sebuah kota yang indah dibelah oleh Sungai Mahakam, dan bahkan dalam sebuah kesempatan Bapak Adrino Cahyago, seorang pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, beliau mengatakan bahwa Samarinda ini adalah merupakan Shanghai masa depan. Mudah-mudahan Samarinda ini ke depan betul-betul bisa menjadi sebuah kota yang maju, kota yang modern, kota yang bisa memberikan kenyamanan bagi kita semua. Ekonominya bergerak dan insya Allah bisa memberikan kesejahteraan, kemakmuran bagi warga Samarinda, dan insya Allah kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami berkomitmen paling tidak dalam program 100 hari kerja yang kami lakukan
kami memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh Kota Samarinda, karena Samarinda ini adalah merupakan kota bisnis, kota jasa, pusat pemerintahan, apalagi di sini semua perguruan tinggi negeri terbaik ada di Samarinda. Tentu kita ingin Samarinda ini menjadi kota yang bersih, sehingga kami memberikan perhatian. Persoalan pertama ini adalah terkait dengan persoalan persampahan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan persoalan parkir. Di sana sini kita masih menghadapi ketika jalan belum nyaman, macet di sana sini masih kita hadapi. Samarinda ini memang sebuah kampung besar yang kemudian menjadi kota, sehingga jalannya pendek-pendek, kemudian sempit. Tetapi bukan kemudian tidak bisa ditata. Oleh karena itu kami juga memberikan perhatian, karena ketika macet di sana pasti ada kemudian kegiatan ekonomi. Di sana ada pasar, di sana ada PKL, dan kami kemudian mulai menata. Dan mohon maaf kalau kemudian dalam pelaksanaannya ada mengganggu, semata-mata dalam rangka untuk kemudian para PKL, usaha kecil menengah ini bisa maju, tapi majunya bukan maju ke jalan, tetapi betul-betul maju omsetnya, maju usahanya, tetapi juga tetap memberikan kenyamanan. Yang namanya trotoar ini tetap dikembalikan untuk fungsi memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, sehingga kemudian jalan-jalan tidak macet, bisa memberikan kenyamanan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah persoalan banjir. Kami memang masih memberikan perhatian pertama terhadap simpang 4 Sepaja, kemudian jalan Panjaitan, karena persoalan banjir ini memang harus fokus. Saya menyadari, kita pemerintah kota menyadari tidak mungkin untuk menyelesaikan persoalan banjir ini secara menyeluruh, sehingga harus fokus. Dan mudah-mudahan secara bertahap tetapi pasti ini banjir bisa berkurang. Kenapa sampah? Karena sampah ini salah satu faktor penyebab. Dan kami pastikan bahwa persoalan banjir ini memang persoalan yang kompleks. Tetapi secara keseluruhan kita memastikan bahwa tergenangnya air banjir itu salah satunya karena air ini tidak lancar jalannya, baik itu di permukiman, kemudian ketika air ini mengalir ke parit-parit besar sampai kepada sungai. Oleh karena itu kami mohon melalui kesempatan ini untuk kita semua memberikan perhatian terhadap parit ini, terhadap sistem drainase kita. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk kemudian membuat parit-parit dan saluran kita ini lancar, air tidak tergenang dan mudah-mudahan banjir kita semakin teratasi. Amin. Kemudian yang keempat adalah persoalan COVID. Bapak Andi Harun ini luar biasa wali kota kita ini. Kalau sebagian pemerintah kadang memberikan perhatian yang serius terhadap kesehatan, terhadap keselamatan umat, ini memang penting dan utama, tetapi kemudian tidak seimbang memberikan ruang bagi masyarakat, bagi warga untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Dan sejak awal pemerintah kota berkomitmen bahwa keselamatan, kesehatan itu sangat penting, tetapi yang namanya kegiatan usaha ini juga tidak boleh untuk dikurangi, apalagi dimatikan. Sehingga kita ingin kesehatan, keselamatan, COVID, kendalian COVID ini kita jalankan, tetapi di saat yang bersamaan ini kemudian ekonomi bisa berjalan. Hanya kadang-kadang kalau masyarakat, warga, usaha kecil diberikan ruang, ini kemudian kebablasan. Jadi kalau kemudian sampai ada penutupan, misalnya PKL di pinggir di tepian Sungai Mahakam, itu semata dalam rangka bahwa untuk menjaga keselamatan dan ekonomi kemudian tetap berjalan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya mau izin Pak Sapudin agak sedikit panjang ini karena kesempatan ini jarang kita bertemu, yaitu bahwa suksesnya keberhasilan daripada program-program pembangunan pemerintah ini tidak akan mungkin bisa terwujud tanpa dukungan daripada seluruh warga, para ahli ulama, para tokoh masyarakat,
bebas daripada sampah, kemudian kampung-kampung ini sistem drainasenya bagus, sehat, dan insya Allah Samarinda, kota yang kita cinta ini menjadi kota yang bersih, kota yang sehat, kota yang indah. Dan kalau sudah bersih, indah, nyaman, insya Allah ekonomi itu pasti akan mengikuti. Amin. Dan insya Allah pada tanggal 2 Juni 2021, kalau tidak ada halangan, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Haji Andi Harun ini akan memulai untuk mendiktir, mengkampanyekan terkait dengan Produbaya, sekaligus juga menyerahkan kenaikan insentif untuk Bapak Ibu RT dari 500 sampai 1 juta per 1 April. Jadi Ketua RT Rachel. Mudah-mudahan kita doakan bersama Samarinda kita ini semakin maju, semakin modern, menjadi sebuah kota yang membanggakan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Rusmadi yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah tausiah atau Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Supandi SPU kepada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramin wal mukarramat wa asatid wa asatidah wal hujaj wal hajjah. Wabil khusus ayahanda Wakil Wali Kota kita Bapak Dr. Rusmadi yang ulun hormati, dan juga ayahanda Ketua Majelis Ta'lim dan juga sekaligus Ketua Umum kita Masjid Agung Pelita, dan juga segenap para tokoh yang sama-sama hadir dari aparatur pemerintahan, baik itu dari camat, mungkin ada juga kepala desa, Bapak RT yang sama-sama hadir yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Segenap para jemaah, Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena buku absen ketinggalan di mobil. Tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun pada semuanya. Mudah-mudahan antum barataan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal
Puji dan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Terlebih alhamdulillah hari ini adalah hari Ahad kedua di bulan Syawal. Ini adalah hari yang istimewa bagi kita bahwasanya tidak biasanya kita bertemu bermuajahah di majelis ini. Biasanya hari Ahad kita mengadakan ta'lim tafsir. Tapi hari ini saya disuruh berdiri. Ini istimewa betul. Dan untuk kedua kalinya saya bisa berbicara di hadapan Bapak Wali Kota ini. Dulu sebelum pencalonan sempat bisa bicara juga, dan alhamdulillah hari ini kembali saya bisa bertemu. Dan semenjak beliau dilantik baru hari ini saya bisa ketemu lagi. Susah benar Pak. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam urusan untuk menata kota Samarinda yang kita cintai ini. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tidak akan bicara banyak karena memang waktu kita sedikit sekali. Saya dikasih waktu 5 menit aja, insyaallah. Sebagaimana tema kita hari ini adalah halal bihalal ya. Kembali ke fitrah, mempererat silaturahmi. Dalam kita, terutama kita sebagai bangsa Indonesia, ketika datang momen Idul Fitri ada 3 kata atau 3 bahasa yang sering kita dengar, bahkan sering kita laksanakan, bahkan mungkin kita pun yang melontarkan kepada orang lain. Pertama ada kalimat selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Yang kedua ada kalimat doa. Kemudian yang ketiga ada bahasa halal bihalal. Ini produk Indonesia asli ini. Pertama ada dalam bahasa kita sering terlontar ketika datang Idul Fitri, selamat Idul Fitri, minal aidin wal fa. Bahkan di ujungnya itu mohon maaf lahir batin. Apakah arti minal aidin wal faidin adalah mohon maaf lahir batin? Sebetulnya lain. Minal aidin itu, minal aid itu berarti kembali. Sedangkan wal faizin menandikan kita ini mendapatkan kemenangan. Kembali ke mana? Kembali ke dalam fitrah. Artinya ketika kita ini sudah selesai menjalankan ibadah saum sebulan full, maka ketika datang Idul Fitri kita diberikan selamat Idul Fitri karena kita sudah kembali ke dalam fitrah. Fitrah yang mana? Fitrah kesucian maksudnya. Karena kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang sering berkumpul dengan manusia yang lain, tentu dalam pergaulan itu banyak salah dan khilaf. Disengaja ataupun tidak, maka kita ini kadang ada salah dan khilaf itu. Ketika datang momentum Idul Fitri, maka kita harus kembalikan kesalahan itu dalam bentuk permusalahan yang menjadikan kita maslahat dunia akhirat. Idul Fitri, kembali ke dalam fitrah. Bahkan kita ini di ujungnya minal aidin wal faizin. Kita berdoa mudah-mudahan kembali ke dalam kesucian sekaligus mendapatkan keuntungan. Siapa yang akan mendapatkan faizin ini? Allah sudah menyebutkan kan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bahkan ada ayat lain yang menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapakah yang beruntung yang akan mendapatkan minal aizin? Pertama, orang yang akan mendapatkan minal aizin itu orang yang senantiasa walitukmilul iddata. Ketika Ramadannya tuntas 30 hari. Ketika pelaksanaan saumnya pas 29 hari. Apa yang ditentukan oleh hukum syar'i dia laksanakan di dalam puasa. Begitu datang Idul Fitri, ini orang faizin, dapat keberuntungan, dapat kebahagiaan karena orang ini sudah melaksanakan walitukmilul iddata, sempurna bilangan Ramadan. Ini kadang-kadang Idul Fitri, mohon maaf ya, minal aidin wal faizin, tapi puasa enggak. Mau bagaimana kembali ke fitrah dan mendapatkan keuntungan yang besar sementara Ramadan tidak dilaksanakan? Makanya kalau nggak puasa nggak usah ngomong-ngomongin minal aidin wal faizin dah.
Jadi orang yang akan mendapatkan faizin itu ketika Ramadannya dia laksanain. Tapi kalau Ramadannya tidak dilaksanain, maka bagaimana mau dapat faizin? Sedangkan keberuntungan itu diberikan oleh Allah kepada aflaha man zakkaha, akan diberuntunglah kata Allah Subhanahu wa taala, man zakkaha, orang yang membersihkan dirinya. Sementara kalau tidak puasa, kotor dirinya. Bahkan wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi kata Allah, man dassaha, orang yang mengotori akan jiwanya. Lalu siapa lagi? Orang yang akan mendapatkan zakah itu, atau yang mendapatkan aizin wal faizin itu, yang kedua, orang yang tidak pernah zalim dalam hidupnya. Orang yang selalu dalam dirinya menjadikan maslahat, omongannya maslahat, pikirannya maslahat, pandangannya maslahat, ilmunya maslahat, hartanya maslahat, jabatannya maslahat. Itu adalah orang faizin. Beruntung pian. Tapi kalau masih dititipin duit RT aja 100 juta, bahkan kembalinya cuma 50, nggak bisa faizin macam begini. Karena orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu orang yang selalu dirinya tidak zalim. Bahkan maaf, di yaumil qiyamah, orang yang akan tidak dipandang oleh Allah itu dua nanti. Isnani la yanzurullahu la yaumil qiyamah. Dua hal kata Allah, dua manusia tidak akan dipandang nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Pertama qati'ur rahim, yang kedua wajarus su'. Pertama orang yang memutus tali silaturahmi, tali persaudaraan, dan yang kedua wajarus su', punya tetangga yang elek. Ini enggak dipandang oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Makanya Ramadan ini sebetulnya pelajaran ya. Ibaratnya Ramadan ini sekolah, Bang. Kita sudah berapa tahun hidup, berapa kali Ramadan. Ketika sudah puluhan tahun kita hidup, 50, 60, apalagi sudah 80. Ini kira-kira apa wali kota berapa nih? 58. Berarti sudah berapa puluh kali itu diambil dari mulai baliknya. Sudah berapa puluh kali itu Ramadan. Kita juga sama. Ketika diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan Ramadan, tapi begitu beres Ramadan begitu-begitu aja. Ibaratnya kita ini sekolah tapi enggak pernah lulus. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat dari Ramadan ini enggak tanggung, la'allakum tattaqun. Manusianya predikatnya diangkat jadi muttaqin, luar biasa. Muttaqin itu siapa? Orang yang selalu menjalankan haknya Allah dan juga haknya hamba-hamba Allah. Itu adalah muttaqin. Makanya maaf, ada ulama yang memberikan begini dah. Kita itu berpuasa harus kayak makhluk Allah katanya. Ada di sekitaran kita yang memang sama-sama puasa juga. Konon katanya ulet itu puasa itu. Ulet itu puasa. Ketika ulet itu dalam hidupnya, kadang-kadang mukanya menyeramkan, jalannya merayap, cara makannya rakus, bahkan cara pandangannya pun juga rakus. Bahkan ketika hidupnya pun tidak pernah menyenangkan orang lain. Daun orang yang bagus-bagus habis dimakan dia. Itu ulet. Tapi apa yang terjadi ketika ulet ini sudah bosan dalam kehidupan seperti itu? Ulet mulai tirakat dah. Dia bungkus dirinya, tidak keluar, tidak kemana-mana, tidak makan dan tidak minum, dia puasa. Berapa lama ulet itu puasa? Wallahu alam, tanyain aja ke ulet. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika ulet ini beres tirakatnya, beres puasanya, tidak makan, tidak minum, begitu keluar, luar biasa. Yang tadinya jalannya merayap, mendadak jadi terbang. Yang tadinya namanya ulet berubah jadi kupu-kupu. Bahkan yang tadinya makannya rakus, tidak pernah ada kupu-kupu makan daun habis. Bahkan namanya pun jadi berubah, mukanya pun jadi berubah, cara pandangnya pun jadi berubah, bahkan jalannya pun jadi berubah. Inilah puasa kupu-kupu.
hasil daripada tidak makan, tidak mikun tertampak dalam dirinya. Tidak makan, tidak minum itu terpancar dalam dirinya. Muhanya jadi bagus. Ya, kalau kupu-kupu kan senang tuh lihat. Coba lihat ulet. Kadang-kadang kita nggak berani man. Tapi begitu lihat kupu-kupu senang semuaan. Cara makannya dia pun nggak pernah lagi rakus. Dia hisap dari apa yang ada dari bunga, lalu dia taburkan kemana-mana, membawa manfaat kemana-mana. Bahkan ketika dia tadinya merayap, begitu sudah beres puasa, dia jadi terbang luar biasa. Ini adalah hikayat atau isyarah bagi kita bahwa puasa yang kita lakoni itu harusnya kayak kupu-kupu. Jangan kayak makhluk Allah yang satu lagi, ular. Ular itu katanya puasa juga. Ketika mau melepaskan kulit yang lama, pengen ganti kulit yang baru, itu ulat itu biasanya berdiam dalam satu tempat, tidak makan, tidak minum, supaya menghasilkan daya panas dalam dirinya. Begitu selesai puasa, keluarlah kulit yang lama, ganti kulit yang baru. Tapi lihat apa yang terjadi puasa ular. Mukanya tetap begitu, namanya tetap ular, jalannya tetap merayap, bahkan makannya pun tetap aja rakus. Ini puasa ular, Pak. Makanya kalau kita ini sehabis Ramadan, puasa kita selesaikan, berapa kali kita puasa, tapi cara jalan kita masih sombong. Cara perilaku kita tidak pernah mencerminkan orang yang berpuasa. Bahkan cara makan kita tidak pandang halal dan haram. Berarti itu puasa-puasa. Bukan saya yang ngomong. Puasa ular berarti kita nih. Gak ada perubahan sama sekali dalam diri kita. Padahal Allah tuh memberikan kepada kita tuh la'allakum tattaqun, tidak tanggung jadi manusia yang muttaqin. Makanya pantas ketika selesai daripada kita berRamadan, puasa kita selesaikan, akhirnya kita diselamatkan. Selamat Idul Fitri minal aizin wal faizin. Karena sejatinya kita yang tadinya kotor dikembalikan kepada fitrah menjadi kesucian. Insyaallah. Robah kita nih. Jangan gitu-gitu melulu ya. Selesai berpuasa harus ada perubahan. Karena ini sekolah. Beres sekolah kan harus ada perubahan. Yang tadinya on jadi pinter. Yang tadinya biasa saja jadi luar biasa. Yang tadinya kita ini tidak berharga jadi luar biasa. Itulah hasil daripada pendidikan. Lalu yang kedua, ada kalimat doa yang sering dilontarkan ketika datang momen Idul Fitri. Apa itu? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima kita siyamana wa siyamakum, siyam puasa kami dengan puasa kalian. Doa ditancarkan oleh kita. Doa dilontarkan oleh kita. Kenapa? Karena sejatinya ibadah yang kita lakoni ini minta kepada Allah supaya diterima. Mohon maaf, karena Allah kadang-kadang ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 di dunia ini yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, keridhaan Allah disembunyikan dalam ketaatan kita. Taatnya kita, ibadahnya kita, baca Qur'annya kita, baca tahlilnya kita, salat malamnya kita, ada ketaatan di situ. Akan tetapi keridhaan Allah itu kadang-kadang disembunyikan. Ketaatan yang mana yang akan diterima dari ketaatan itu? Wallahu a'lam. Kenapa Allah sembunyikan itu keridhaannya? Supaya kita dalam peribadahan kita tidak menganggap bahwa apa yang kita lakukan, wow, sudah tiket surga pastilah. Kita ini sudah jadilah ahli surga sudah. Sehingga ketika kita ini merasa bahwa diri kita ini sebagai ahli surga, yang lain ahli neraka sudah. Padahal ketaatan Allah disembunyikan di situ. Supaya kita tidak sum'ah, tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sudah berharga di sisi Allah. Padahal wallahu alam. Maka hati-hati nggih. Disembunyikan oleh Allah. Lalu yang kedua, Allah sembunyikan kebencian Allah, kemurkaan Allah dalam kemaksiatan. Supaya apa? Allah sembunyikan itu kebenciannya. Supaya apa yang dilakukan dalam kemaksiatan tidak dianggap remeh. Alah, ini kan kecil doang. Nanti juga sama wudu hilang kok. Justru disinilah letaknya. Ketika kita ini menganggap remeh dengan apa yang kita lakukan dalam permasalahan maksiat, maka disitulah kadang-kadang mengundang azabnya Allah. Maka
Maka disinilah kadang-kadang ada yang mengunjak yang namanya siksanya Allah. Kadang-kadang mohon maaf, Imam Hasan al-Basri pernah menyebutkan begini, idza dhaharun nasil ilmi, bila mana telah manusia itu mendohirkan keilmuannya, akan tetapi wadhayul amal, mereka ini menyia-nyiakan amal. Ilmunya dia sebarkan, ilmunya dia fatwakan, tapi amalnya tidak sesuai dengan apa yang dia omongin. Kalau gaya bicaranya luar biasa, kalau dalilnya luar biasa, kalau Quran hafal, tapi amalnya nggak ada. Kata Imam Al-Basri, kalau seandainya ada orang yang macam begini, mendohirkan peramalan tapi menganggap remeh dalam peramalannya, kemudian watahabul alisan, kemudian saling cinta mencintai dengan lisannya. Ketika berbicara, kita ini saudara, paham? Kita ini adalah orang yang baik-baik. Akan tetapi dalam hatinya watabaghadu bil qulub, hatinya saling benci. Ngomongnya manis tapi hatinya awas loh, nanti gue sikat habis. Padahal tadi ngomongnya santailah, kita saling bantu kok, pokoknya kita kerjasama baik-baik. Aku ini kan di pihak pian, tapi begitu sudah di belakang, awas loh. Ngomongnya bagus luar biasa, akan tetapi ketika dirinya itu ternyata dalam hatinya itu saling benci. Bahkan wataqata'una lil arham, kemudian dia ini saling memutus tali silaturahmi. Maka kata Hasan al-Basri, ketika terjadi macam seperti ini, la'anallah, maka Allah akan melaknat kepada mereka, bahkan akan dijadikan fashamhum wa a'ma absarhum, telinganya jadi tuli, bahkan matanya jadi buta. Orang kalau sudah macam seperti ini, nanti ditulikan oleh Allah, mulutnya dibisukkan oleh Allah. Kenapa? Lantaran ketika dia melontarkan kalimat yang bagus tapi tidak sesuai dengan hatinya, bahkan memutus tali persaudaraan. Makanya ketika datang momen Idul Fitri, inilah saatnya kita untuk menyambung tali persaudaraan kita. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, antar sesama manusia, antar sesama keislaman, satu keakidah, bahkan ukhuwah persaudaraan antar bangsa. Ini harus terjalin oleh kita. Jangan kita ini merasa bahwa ukhuwah Islamiyah saja, sementara ukhuwah insaniyah pernah kita jaga. Selesai berRamadan itu harusnya menjadikan perekat. Makanya Allah ini sudah jauh-jauh hari dah memberikan wanti-wanti kepada kita. Kata Allah, wala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya, wala tafarraqu, tidak boleh bercerai-berai. Karena kalau sudah bercerai-berai, itu akan menjadikan kita kerugian yang luar biasa. Bahkan Panglima Besar Jenderal kita kan sudah jauh-jauh hari sudah menyebutkan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Karena akan menjadi kerugian untuk kita. Maka begitu datang momen Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kesucian kita. Bahkan ketika datang itu, maka haruslah kita ini saling mendoakan. Antara ibadah kita dengan orang yang lain, saling mendoakan. Bahkan Nabi itu menganjurkan ketika saat apapun bentuknya kita berdoa, minta kepada Allah supaya dikabul. Rabbana taqabbal du'aana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa dzikrina wa tammim taqsirana. Ya Allah, kan begitu. Minta kepada Allah apa yang kita lakukan, baik sujudnya, rukuknya, berdirinya, takbirnya, tahmidnya, tahlilnya, takbirnya, semuaan minta kepada Allah diterima. Sebab kabul doa disembunyikan oleh Allah. Makanya kita ini jangan menganggap remeh daripada itu. Ini adalah perilaku yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemaksiatan pun disembunyikan itu oleh Allah. Kebenciannya disembunyikan oleh Allah dalam maksiat itu. Supaya apa? Karena kita tidak menganggap remeh dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, Allah sembunyikan kabul doa dalam apa yang kita doa.
Kenapa? Supaya apa yang kita harapkan terus-terusan kita minta kepada Allah. Kenapa harus disembunyikan kabul doa? Supaya kita ini tidak putus berdoa. Sebab maaf, kalau seandainya kita ini kabul doa diberitahu oleh Allah, enggak bakalan berdoa lagi tak? Ketika bapak ibu minta, ya Allah saya ini belum punya rumah, begitu selesai punya rumah, beres saja, enggak punya doa lagi. Bahkan kalau seandainya kabul doa itu diberikan sekarang, bahaya. Semuanya diberikan sekarang, bahaya. Kenapa? Sebab apa yang akan ada di dunia enggak bakalan makmur. Makanya Allah tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah, nanti aja pahalanya nanti di yaumil qiyamah kami sempurnakan. Sebab kalau seandainya sekarang diberikan oleh Allah, bahaya. Bapak ibu nanti kalau ke pasar pagi nggak punya motor, nggak punya mobil, cari angkot nggak ada. Kenapa? Lo supir angkot nggak ada lagi yang jalan. Karena kabul doa sudah diselesaikan oleh Allah sekarang. Tukang angkot berdoa, ya Allah pengen duit, jeluk langsung duitnya datang. Ya Allah pengen beras, datang langsung berasnya. Nggak ada lagi usaha. Begitu sudah selesai beres semua doa dikabul oleh Allah sekarang, nggak bakalan ada usaha. Kata supir angkot, ngapain saya harus jalan? Kalau sudah jalan itu bensin harus dibeli sudah pasti. Tabrakan di depan mata, mending kalau dapat penumpang. Kalau enggak, mending 2 rakaat duha beres. Allahumma inna duha duhauka, Allahumma in kana rizqi fis samai, turunkan dari langit, lug langsung. Kabul doa ditampakkan sekarang, nanti nggak bakalan butuh lagi dengan yang lain orang itu. Maka Allah simpan kabul doanya. Kemudian yang keempat, Allah sembunyikan aulia Allah. Allah sembunyikan wali-wali Allah di antara kita. Supaya apa? Supaya kita tidak suudzon dengan makhluk. Supaya kita tidak jelek sangka dengan makhluk. Allah sembunyikan wali-wali Allah. Maaf, kadang-kadang Nabiullah Khidir alaihissalam itu, menurut ulama yang sudah pernah ketemu, itu kadang-kadang datangnya itu baju compang-camping, keadaan kusut, pokoknya enggak menampakkan dah kenabiannya. Ini untuk apa? Nguji gitu. Diuji kita oleh wali Allah. Apakah kita ini menjadikan manusia yang hanya di hadapan kita yang mulia-mulia saja, yang kita hormati? Atau barangkali yang punya pangkat saja? Atau yang barangkali punya bajunya bagus, tampilannya bagus, yang kita hormati, sementara orang yang seperti itu? Hati-hati. Karena bisa jadi apa yang di hadapan kita adalah wali Allah. Nih dari seantero banyak ribuan gini, ini wali Allah nggak ketahuan nih siapa nih. Wallahu alam. Tapi yang jelas pasti kalau saya pasti jadi wali ini. Wali nikah. Karena anak perempuan saya 2. Disembunyikan oleh Allah wali, supaya kita ini tidak menjadi manusia yang selalu suudzon dengan makhluknya. Husnudzan saja. Siapapun yang datang kepada kita, semasih dia itu berperilaku baik dengan kita, maka kita pun harus berbaik-baik. Inilah kunci daripada apa yang sudah disebutkan tadi, bahwa seandainya kita sudah selesai beririd, sudah selesai melaksanakan puasa, maka minta kepada Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bukan mau selesai. Yang ketiga ada kalimat halal bihalal. Ini halal bihalal itu bahasa Indonesia ke bahasa Arab ini? Kejauhan. Sebetulnya kalau dilihatin dari segi bahasa, coba lihat, ini bahasa Arab sebetulnya, tapi sudah menjadi baku bahasa kita. Bahkan kalau dikenal dalam bahasa KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikenal dalam bahasa halal bihalal itu silaturahmi artinya. Jadi yang dimaksudkan itu adalah silaturahmi. Karena halal bi halal. Halal boleh, bi halal. Apa ini artinya? Bahkan kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, halal bi halal itu ambillah banyak memang dari pemaknaan. Ambil 3 saja. Ada halalul habbi, ada halalul ma'i, ada halalul syai'i. Ini kalimat halal semua, tapi berbeda dengan pemaknaan. Ada yang halalul habbi, artinya benang kusut. Benang kusut yang sudah mulai dirajut lagi, mulai lagi jadi benang itu jadi berlurus lagi. Ada halalul ma'i, air yang keruh. Halal juga nih.
Ada halalus syai'i, artinya menghalalkan sesuatu. Yang mana harus kita ambil dari pemaknaan ini? Taruhlah ambilnya benang yang kusut gitu. Jadi ketika ada orang yang mengucapkan kalimat halal bil halal, berarti orang itu sudah menyebutkan kepada kita bahwa kita ini punya kekusutan dengan dia. Bahkan konon halal bil halal ini kalau di luar negeri nggak terkenal ini. Hanya di kita ini produk asli Indonesia itu ini halal bil halal. Dari mana ini asalnya? Saya cek dari guru saya, ternyata ada katanya dulu itu tahun 1948. Sebagaimana kita tahu bahwa di tahun itu kan konflik politik itu luar biasa pada waktu itu. Masih bergejolak, ahli-ahli politik itu nggak mau nyatu. Lalu ketika itu presiden pertama pas momen Idul Fitri itu mau mengadakan acara pertemuan. Tapi temanya apa? Lalu mintalah pendapat para ulama. Yang kebetulan yang dipintai pada waktu itu adalah Kiai Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Hajul Wahab Hasbullah dipintain pada waktu itu, apa pendapat Kiai untuk tema yang akan kita adakan ini. Ternyata beliau menyodorkan satu kata, satu kalimat yang sekarang kita populer kita pakai. Kata Kiai Hasbullah, kita pakai aja acara halal bihalal katanya. Namanya kita halal bihalal saja. Akhirnya ketika itu sudah disebutkan acaranya tema halal bihalal, semua ahli politik datang ke istana, berkumpul di situ. Ternyata halal bihalal menjadikan untuk kita bukan hanya pada waktu itu, bahkan menjadi tradisi sampai saat ini. Itu kata dipakai oleh bangsa Indonesia, hatta dari Sabang sampai Merauke. Ketika datang Idul Fitri, halal bihalal. Kenapa kita ini harus ada halal bihalal? Harus ada ikrar mengikrarkan? Karena kalau kita ada kesalahan dengan Allah, cukup kita ini istighfar, kita tinggalkan apa yang dimaksiatkan itu, lalu kita kembalikan seluruhnya. Akan tetapi ketika kita ada permasalahan dengan makhluk, maaf, permasalahan makhluk tidak bisa seperti itu kan. Kalau kita ini dengan Allah cukup dengan istighfar, kita sholat taubat dengan baik-baik, lalu tinggalkan semua kemaksiatan, beres kalau dengan Allah. Tapi dengan makhluk tidak. Sekalipun kita sholat taubat tiap hari, tapi kalau seandainya makhluknya tidak pernah kita minta islah, maaf, pemaafan kita belum diterima oleh Allah, sebab ini bertalian dengan makhluk. Maka sebelum kita ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, sementara kita dalam keadaan masih memutuskan tali silaturahmi, maka sekaranglah saatnya. Ketika datang Idul Fitri, momen kita untuk mengislahkan seluruh kesalahan kita dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan anak bini kita, atau dengan saudara kita. Bahkan kalau menjadi pejabat berarti harus mengislahkan dengan rakyatnya. Ini adalah momennya. Halal bihalal adalah jalan untuk kita. Maka sejatinya yang di dalamnya adalah silaturahmi. Karena kita bagian daripada makhluk. Kita adalah bangsa Indonesia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar. Ketika datang momen Idul Fitri, haruslah menyelesaikan segala urusan kita dengan makhluk. Karena kita dengan makhluk tidak akan mungkin bisa bagus di hadapan Allah kalau sekarang tidak bisa ikhlas dengan makhluk. Maka alhamdulillah momen hari ini, pagi ini kita dikumpulkan dalam acara halal bihalal yang di dalamnya adalah silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dalam konteks kelakuan kita mungkin ada khilaf dan salah, mudah-mudahan kita semuaan saling membebaskan antara kita semuanya. Amin ya rabbal. Tidak ada pertalian lagi kita di hadapan makhluk, tidak ada pertalian lagi kita di hadapan Allah. Kita sudah selesaikan sekarang, kita ikhlaskan sekarang, kita baik-baik lagi kita sekarang. Insya Allah, karena kita adalah orang yang beriman. Tentunya orang yang beriman tidak diperkenankan kita ada perseteruan lebih dari 3 hari. Selesai perseteruan, beres lagi sudah. Gitu. Harus kayak bayi dah. Kalau bayi itu kan kelahiran, sampai kelahiran berdarah-darah begitu biasanya. Biasa lagi, main lagi. Bisa gitu ya. Tapi kalau kita ini luar biasa, kadang-kadang susah minta ampun. Ya, memang minta maaf itu sulit, akan tetapi jauh lebih berharga ketika kita memberikan maaf. Insya Allah cukup sudah apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Mohon maaf kehilafan dan kekurangan.
Sekali lagi mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat di pengajian yang akan datang. Mohon maaf ada peribahasa kebalik papan bawa kekasih. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khutbah sallallahu wa takabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. توسلنا بتعالم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم